Selamat pagi dari Amerika buat teman-teman kita semua. Renungan pagi hari ini dari Jom Sema Adonai. Saya mempersilakan Ibu moderator kita, Ibu Hana, untuk memimpin kita. Dipersilakan. Terima kasih Bu Heni. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan juga berkata, dengan tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan kita. Terima kasih sudah hari demi hari terus bergabung dengan Sema Adonai di renungan pagi pada hari ini 27 September 2023 dengan tema menguasai diri dalam segala hal yang dibawakan oleh hambanya Pak Dedi Kurniawan MTH. Terima kasih, kita ucapkan syukur pada Tuhan. Sebelum memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa yang bertata di surga. Kami yakin dan percaya Engkau yang sedang mengumpulkan kami yang berada di Indonesia, kami yang berada di Amerika, kami yang berada di Jerman, dan dimanapun saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sedang mendengar di Zoom, yang sedang mendengar live streaming renungan pagi Sema Adonai pada pagi ini. Pengurapan-Mu turun atas kami. Engkaulah tembok berapi bagi kami. Engkaulah kubu pertahanan bagi kami. Jamaah kami yang terlibat di mimbar maupun di multimedia, jamaah seluruh peralatan dan paket data internet yang kami gunakan. Biarlah listrik dalam keadaan on, tidak padam. Dan secara khusus kami yang terlibat, hamba-Mu sebagai moderator, serta pujian yang dibawakan oleh Bu Murni, serta hamba-Mu Pak Dedi Kurniawan, yang akan membagikan isi hati-Mu di pagi ini, serta Tuhan, kami semua yang terlibat, biarlah Engkau Tuhan Yesus beri tenaga dan kuasa, sehingga Tuhan Yesus, kami ketika melakukannya, kami melakukan untuk-Mu Tuhan, dan kami melakukan dengan segenap tubuh jiwa roh kami. Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong, berkuasa menguasai kami, seperti Tuhan di Yesaya 61, di ayat 1, Roh Tuhan Allah padaku, bila Tuhan ada pada kami. Penguasaan diri, firman, perkataan kami, membuat yang mendengar yang letih lesu beban berat di persimpangan jalan, putus asa, mereka boleh dibangkitkan semangatnya, mereka boleh datang kepadamu, baik menghubungi Sema Adonai, ataupun mereka menghubungi gereja-gereja terdekat. Biarlah banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan melalui pelayanan yang Kau percayakan di Sema Adonai ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan secara khusus tema menguasai diri dalam segala hal, serta hamba-Mu Pak Dedi Kurniawan. Sungguh dalam genggaman-Mu,
sehingga kami semua dan hamba-Mu diberkati karena renungan di pagi ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin. Sebagai pujian, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mendengar pujian dari Bu Murni. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kami persilakan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Amin. Iya, bila kita mengundang Tuhan di dalam kehidupan kita, segala perkara dapat diselesaikan oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Terima kasih Bu Murni atas pujiannya, dan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman yang dibawakan oleh hambanya Pak Dedi Kurniawan MTH dengan tema menguasai diri dalam segala hal. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Mohon maaf agak terlambat nih Bapak Ibu ya, karena ada trouble di internet di rumah, nyala tapi sinyalnya tapi nggak masuk begitu. Jadi terpaksa ini saya pakai ini aja, kuota sama yang biasa gitu, yang biasa kita pakai. Jadi nggak pakai wifi. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema menguasai diri dalam segala hal. Bapak Ibu, penguasaan diri itu sangat penting sekali. Ya, firman Tuhan mempertegas dan memperjelas bahwa saudara dan saya harus bisa menguasai diri. Ya, kenapa? Karena banyak orang tidak bisa menguasai diri, pada akhirnya orang salah dalam bertindak, salah dalam melangkah, salah dalam mengambil keputusan, dan salah dalam bersikap. Nah, hari ini kita akan lihat bersama-sama di dalam 2 Timotius pasal yang keempat,
2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. 2 Timotius yang keempat ayat yang kelima. Ya, demikian firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Apa yang tertulis di ayat yang kelima ini? Yang pertama dimulai dengan pernyataan kuasailah dirimu. Yaitu siapa? Saudara dan saya. Kenapa? Kalau kita bisa menguasai diri dalam segala hal katanya. Termasuk di dalam kita juga melihat melihat segala sesuatu yang berkaitan dengan keinginan kita. Beberapa orang, saudara, ini kita keluar dulu dari konteks pada kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 5, menguasai di dalam segala hal itu ada banyak. Ya, ada banyak. Termasuk di dalam kita menguasai diri di dalam segala keinginan kita. Nah, seringkali keinginan membuat seseorang akhirnya terbiasa dengan segala sesuatu yang baik itu yang negatif maupun yang positif ya. Kalau yang positif tentunya ketika kita bisa menguasai diri maka sudah barang tentu segala sesuatu yang kita ambil yang kita lakukan adalah yang berkaitan dengan hal-hal yang baik. Tetapi bagaimana kalau misalkan penguasaan dirinya itu tidak ada, saudaraku, dan penguasaan dirinya dibiarkan secara liar seperti itu? Saya percaya bahwa bisa menjadikan sebuah keinginan yang sangat tidak baik. Nah, inilah makanya saya katakan kenapa kita harus memiliki penguasaan diri, karena supaya manusia tidak jatuh, supaya orang percaya tidak jatuh dengan berbagai-bagai macam keinginan-keinginan yang bukan datangnya daripada Tuhan. Saudara, keinginan itu bisa timbul dari mana? Dari mata. Ya, dengan mata yang tidak dijaga tentunya, maka hubungannya itu dengan hati. Suasana hati yang tidak baik maka bisa menyebabkan sikap dan tindakan seseorang itu bisa salah. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan belajar beberapa hal ya. Ada perenungan ya yang akan kita sama-sama jadikan sebuah perenungan bersama kita. Yang pertama pada hari ini adalah kita cenderung bereaksi spontan bersikap negatif, yaitu bila bertindak dulu baru berpikir. Itu yang pertama yang perlu direnungkan. Bertindak dulu kemudian berpikirnya belakangan. Ya. Nah, kita tidak mau seperti itu tentunya. Sekarang masuk perenungan yang kedua. Kita lebih senang bersikap semaunya, ya, yang dapat menimbulkan kerugian daripada bertindak tertib melalui penguasaan diri, sehingga kerugian dapat dicegah. Itu yang kedua. Ini perenungannya. Yang ketiga, kita perlu penguasaan diri sebagai salah satu latihan iman dan dasar bagi pengembangan karakter lainnya. Jadi lihat saudaraku, yang pertama dikatakan bahwa bereaksi spontan, ya. Bereaksi spontan itu apa? Tanpa pertimbangan. Banyak nggak anak-anak muda hari-hari ini berpikir demikian? Oh iya, banyak seperti itu ya. Kenapa? Apalagi anak muda menyepelekan segala sesuatu, menganggap sesuatu itu gampang begitu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia bertindak dan efeknya belakangan. Kemarin saya sempat katakan beberapa kali ya, saya sempat singgung juga berkaitan dengan kredit online. Ya, kredit online. Beberapa anak-anak muda, saudaraku, itu orang tuanya mengeluh, sangat-sangat mengeluh sekali ya. Bahkan juga sampai putus harapan orang tuanya. Kenapa? Karena anaknya ternyata banyak hutang. Anaknya terlibat begitu banyak pinjaman-pinjaman. Ya, kartu kredit juga demikian, kemudian juga masih kurang juga, pinjam lagi dengan pinjaman online, saudara. Jumlahnya itu bukan ratusan ribu, kalau di total mungkin saudara sudah ratusan juta, saudara. Saya berpikir ya, uang, berani pinjam uang tanpa berpikir bagaimana mengembalikannya, bagaimana dengan bunganya, kemudian tiba-tiba akhirnya apa? Yang penting menyenangkan hidupnya dulu, yang penting menyenangkan dulu, yang penting targetnya tercapai. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya seperti itu. Orang tua terlibat di sana, dia juga dikejar-kejar oleh tagihan debt collector, saudara. Nah, ini nih. Kenapa? Karena dia tidak belajar untuk ada penguasaan diri. Jadi ada keinginan-keinginan yang kuat dan keinginan itu harus dipenuhi. Nah, ini makanya perlu sekali ya bertindak lamban tapi dengan cara berpikir daripada bertindak cepat tanpa berpikir.
Nah, itu yang penting ya, yang menjadi sebuah jawaban perenungan hari ini. Yang kedua, saudaraku, kita dikatakan kita lebih senang bersikap semaunya, yang dapat menimbulkan kerugian daripada bertindak tertib melalui penguasaan diri, sehingga kerugian dapat dicegah. Semaunya itu berbicara tentang apa sih? Sikap egois, Bapak Ibu. Sikap egois. Saya selalu bilang ya, salah satu faktor penyebab kehancuran rumah tangga, itu salah satunya adalah faktor ekonomi, faktor uang. Makanya saya selalu ingatkan, apabila ada pasangan yang mengingatkan kita dengan sesuatu, kita sudah melenceng nih, ya, kita sudah salah. Harusnya kita bisa saling menerima. Begitu. Kenapa? Karena setiap tugas tanggung jawab, ya, efek yang diambil misalkan, apabila orang tidak ada penguasaan diri, itu yang kena adalah bersama, keluarga kan, begitu. Nah, jadi kalau misalkan ada sesuatu yang menyimpang, yang salah, maka si pasangan layak untuk mengingatkan, memberitahukan. Nah, saya juga menghimbau supaya apabila ada sesuatu yang disampaikan oleh pasangan kita, mungkin ada sesuatu yang kemungkinan ada risiko yang tinggi, ya kita harus menerima, belajar, baik suami maupun istri. Kenapa demikian? Karena ingat, konteksnya adalah demi kebaikan bersama. Nama baik anak-anak, nama baik istri maupun suami, dan nama baik juga lingkungan kita. Saudara, jujur, beberapa banyak orang Kristen, saudaraku, itu setiap pagi, malam, kadang-kadang itu ditagih, tukang tagih, ya, debt collector, itu bisa lebih daripada satu orang. Sehingga tetangganya bertanya-tanya, ini yang datang banyak banget begitu, entah grupnya lain, grup ini lain, grup itu, dan orang kabur terus begitu. Nah, lihat tuh, efeknya apa? Kan tidak baik namanya di lingkungan. Nah, mari saya mengajak supaya siapapun yang menyaksikan siaran ini, supaya kita butuh penguasaan diri. Karena penguasaan diri kalau tanpa ada hal itu, saudaraku, ya, kita bisa kebablasan. Lebih banyak efek negatifnya daripada efek positifnya. Nah, dengan penguasaan diri itu, maka kita belajar untuk kita menjadi orang yang tidak salah di dalam berperilaku maupun bertindak, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita perlu menguasai diri sebagai salah satu latihan iman. Iya, betul, saudaraku, melatih diri kita nih, supaya diri kita ini terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek, tetapi membentuk kepada kita kebiasaan yang baik. Contohnya apa, Pak? Kalau kita berbicara tentang kebiasaan yang jelek begitu ya, kemudian tiba-tiba ketika ada di kebiasaan jelek itu, ya, kemudian kita bisa menjadi memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Contoh ya, saudaraku, emosional, ya. Emosi manusia, ketika dia ada di suatu lingkungan yang negatif, misalkan, ada lingkungan-lingkungan yang tidak baik, misalkan, seperti itu ya, yang kebiasaan-kebiasaannya berkata-kata kasar, gitu, kebiasaan-kebiasaannya adalah mengajak orang untuk rusak, begitu ya, ataupun ya, ada di sebuah situasi di mana keadaan situasinya itu adalah situasi yang memang terdiri dari beberapa orang yang, mohon maaf, level pendidikannya ada di bawah, yang sikapnya kasar, cara bicaranya kasar, saudara. Nah, ketika orang ada di situ misalkan, apakah jika orang yang sudah baik misalkan ya penguasaan dirinya bagus, kemudian apakah dia akan berubah menjadi negatif? Sebenarnya bisa saja, bisa saja. Tetapi saudaraku, kembali lagi kepada dirinya. Kalau penguasaannya dirinya bagus, saudaraku, maka justru itu akan menjadi latihan buat dia. Mungkin dari cara latihan dia untuk dia mentertibkan dan mendisiplinkan dirinya dia supaya sikapnya tidak negatif, bisa saja membawa orang untuk berubah begitu. Tapi jangan sampai penguasaan diri yang sudah baik itu berubah dari yang positif kepada yang negatif. Nah, ini yang nggak boleh, yang harus diperhatikan. Nah, seringkali Pak Bu di jalan kan juga begitu, kita dilatih untuk kita mengendalikan emosi. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi keadaan ketika kita ada di jalan misalkan, kesabaran kita misalkan, ya, jangan sampai kita melanggar tata tertib, begitu ya, lampu merah diterabas, begitu. Saya nggak tahu nih yang menyaksikan ini masih suka ada kan yang lampu merah terobos, hajar terus, begitu ya. Sebenarnya ya Bapak Ibu ya, Alkitab mengajarkan kepada kita tertib, itu bukan hanya tertib di dalam iman kita. Di dalam iman maksudnya itu gini, yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan kebenaran, berkaitan dengan apa namanya, kekudusan, bicara dengan kehidupan, bicara soal kasih, bukan itu sebenarnya. Kalau orang yang beriman, dia di dalam Tuhan, penguasaan dirinya bagus, dia itu tertib. Efeknya itu tertib di dalam kehidupannya sehari-hari, termasuk di dalam aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini misalkan ketika ada di jalan, dia taat kepada aturan-aturan yang ada di jalan, tidak melobos lampu merah, ya, tidak mengambil jalan di sebelah kiri, ya, kemudian ngebut gitu,
kemudian juga tertib, ya, baik, cara mengemudinya tidak siksak gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, bahwa orang yang menguasai diri, ya, dia di dalam aplikasi segala kehidupan itu terlihat sangat baik. Nah, sekarang saya masuk di dalam inti khotbah pada pagi hari ini, atau inti renungan pada pagi hari ini, yaitu apa yang perlu kita lakukan dalam hal apa saja kita bisa membangun penguasaan diri, ya. Apa saja itu yang perlu dilakukan dalam hal apa saja kita bisa membangun penguasaan diri. Yang pertama, saudaraku, yang pertama, menguasai diri dalam perkataan. Menguasai diri dalam perkataan. Coba saudara lihat Amsal pasal yang ke-12. Amsal pasal yang ke-12 ayat 21. Amsal 12 ayat 21. Demikian Amsal 12 ayat 21. Amsal 12 ayat 21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka, saudara. Orang benar di sini menunjukkan kepada eksistensi imannya dia kepada Tuhan. Kenapa bisa demikian, saudara? Karena dia ada penguasaan diri dengan baik. Kitab Amsal selalu membandingkan mana orang benar, mana orang fasik. Orang benar, saudaraku, kelihatan di dalam cara dia menunjukkan kepribadiannya dia. Sopan santunnya kelihatan. Cara ngomongnya kelihatan dengan baik. Caranya bersikap itu menunjukkan satu kebaikan, begitu. Jalan pikirannya luas. Ini adalah orang benar nih, ya. Kehidupan kerohaniannya itu kelihatan bagus, ya. Dari mana sih kita melihat bahwa kerohanian seseorang itu bagus, baik, dan bertumbuh, saudaraku? Bagaimana caranya? Yaitu bagaimana dari cara dia memperlakukan orang lain. Bagaimana cara dia bisa memperhatikan orang-orang yang mungkin ada di bawahnya. Begitu. Bagaimana dia juga bisa merangkul semuanya secara lebih lagi dan kepada sebuah sahabat-sahabatnya tanpa ada perbedaan, tanpa ada diskriminasi, begitu. Nah, ini orang benar, beda dengan orang fasik. Orang fasik mulutnya kasar. Orang fasik gaya hidupnya nggak jelas, saudara, nggak benar. Begitu. Oh, kenapa? Karena dasarnya dia tidak kenal dengan pengenalan akan kebenaran. Begitu. Kenapa? Hidupnya santai. Hidupnya menganggap bahwa segala sesuatu pencapaian manusia itu adalah prestasi tertinggi. Dan cirinya adalah perkataannya tidak bisa dikuasai. Kalau ngomong sama anak, saudaraku, itu kasarnya bukan main. Ya, mohon maaf, kadang-kadang memanggil anak dengan istilah-istilah kata-kata yang agak kasar. Ya, mungkin ada sebutan-sebutan binatang, begitu. Ya, sangat-sangat kasar, tidak bisa dicontoh. Ngomongnya nggak enak, saudara. Ya. Nah, inilah yang harus kita menjadi sebuah peringatan bahwa setiap perkataan kita, orang benar, itu adalah perkataan yang harusnya perkataan yang mengandung kuasa, perkataan iman, sesuatu yang membangun buat orang lain. Ya. Saya satu kali nih pergi dengan seorang pelayan Tuhan nih dari salah satu gereja besar yang ada di Jakarta Barat. Satu kali saya naik mobilnya dia. Dalam sekali perjalanan itu, saya tidak menilai orang sebenarnya. Tapi karena saya ada, saya tahu kan. Begitu. Tadinya saya nggak pernah, ketika saya ada sama-sama orang, saya menilai. Sebenarnya tidak perlu dinilai, kelihatan kok. Kelihatan apa dia bertindak begitu. Ya, apa dia menunjukkan sikap kepada orang lain itu kelihatan. Satu kali nih Bapak Ibu ya, kita jalan pergi lewat tol. Awal biasa-biasa aja kita ngobrol-ngobrol begitu ya. Tiba-tiba sudah perjalanan cukup jauh, pelayanan cukup jauh nih. Tiba-tiba saudaraku, itu jalan agak macet. Waktu jalan agak macet, tiba-tiba saudaraku, itu ada mobil yang tiba-tiba langsung menyalip ke kanan, tiba-tiba memotong jarak 1 meter mobilnya dia. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia klakson kencang, begitu ya. Dia gebrak itu dashboard mobilnya dia. Dia buka itu kacanya, dia memaki-maki, saudara. Dia memaki-maki dengan kata-kata yang sangat-sangat tidak baik. Saya pun sebagai hamba Tuhan nggak enak mendengarnya begitu. Belum lagi dia mengutuk-ngutuki itu orang, saudara. Ya, orang itu ngelihat begitu. Dan saya mencegah jangan sampai terjadi perkelahian. Ini udah tensi tinggi nih, udah tensi tinggi.
Jangan sampai ribut di jalan begitu. Belum tentu ya, belum tentu ribut itu selesai begitu aja. Bisa saja orang tanpa penguasaan diri, orang bisa hilaf, emosi tinggi, bisa melakukan sesuatu, bahkan mungkin bisa saja akhirnya berurusan dengan hukum. Ya, apabila terjadi kontak fisik, terjadi penganiayaan karena emosi tinggi. Coba siapa yang rugi? Begitu. Saya udah siap-siap untuk saya tarik tangan ini, karena dia mau buka pintu itu. Setelah dia buka jendela, ya, window-nya dia buka, dia mau keluar itu. Dia mau hajar orang itu. Coba bayangkan, saudara. Saya kaget, saudara, kaget. Ya, kaget. Kenapa kagetnya? Ah, ini bukan lagi penghakiman, tetapi ini adalah introspeksi ya buat kita ya. Betul, ya kalau di gereja dia bagus, jadi penyambut tamu bagus, ya, melayani bagus, doanya bagus. Tapi lihat ujiannya ketika di jalan. Wah, semua perkataan tuh yang kata-kata kutuk, kata-kata binatang, caci makian itu keluar. Saudara, perenungan buat kita. Bisa gak sih kita sebagai anak Tuhan yang sebenarnya kita diproses setiap hari? Kita nih diproses setiap hari. Kita punya kelemahan, termasuk saya juga punya kelemahan. Saya sadar bahwa manusia itu kesabaran ada batasnya. Saya mengerti akan tentang hal itu. Tapi bisa nggak sih kita setidaknya, saudaraku, bisa mengalihkan emosi yang tinggi sesaat itu dengan hal-hal yang positif? Begitu. Kadang-kadang nih saudaraku ya, saya juga menggunakan, kalau saya di mobil, itu lagu rohani itu pasti. Saudara percayalah, ketika kita ada di mobil misalkan ya, bahkan di motor pun kadang-kadang ya saudaraku ya, saya pakai headset agak kecil nggak besar begitu ya, saya suka dengar lagu-lagu rohani, walaupun ya tergantung perjalanannya. Kalau jalan dekat saya suka pakai ya, tapi kalau enggak ya enggak gitu. Kenapa? Karena bisa bahaya juga di jalan. Tapi kalau di mobil saya selalu setel itu lagu dari lagu pertama bisa muter tuh kalau jalan jauh ke Cirebon misalkan pelayanan ya, itu bisa muter balik dari lagu pertama sampai lagu ke-12, 12 balik lagi ke 1 sampai 12 lagi, berkali-kali begitu. Atau ya terpaksa harus saya ganti dengan lagu yang lain kalau misalkan bosan ketika ada di rest area. Tapi efeknya apa saudaraku? Lagu rohani itu membuat kita itu tenang, membuat kita itu, pikiran kita itu connect ya, sehingga ada kuasa. Memang lagu-lagu pujian, lagu-lagu rohani saudara itu punya kuasa yang luar biasa saudara, buat seseorang ya, buat pribadi orang percaya. Karena itu akan membawa kita kepada suatu suasana di mana akhirnya kita bisa menjadi tenang, kita bisa menjadi fokus, kita juga bisa bersyukur di sana. Kemudian juga kita bisa memiliki sikap-sikap, tindakan-tindakan yang bisa dikendalikan dengan baik. Nah, akhirnya apa yang terjadi kembali kepada kasus tadi, saudara. Itu pertama. Kedua, saudara, ketika kami sampai makan di satu tempat begitu ya, tukang parkir minta 5.000 dengan orang yang sama nih. Oh, dia marah lagi, saudara. Dia marah, dia bilang. Saya orang Jakarta asli, dia bilang. Di Jakarta, ya, parkir itu 5.000 wajar. Ini di daerah, 2.000, lu nggak mau ketahuan sini, gua ambil lagi duitnya. Coba, saudara. Bawaannya panas gitu. Ya, kalau dia ngomong, perkataannya nggak enak begitu. Nah, ini di dalam rumah tangga, saya stop sampai di sini. Ini 2 kasus yang nyata, saudara. 2 kasus yang nyata. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, ujian kita itu adalah di luar. Kita sudah next level atau belum nih? Di dalam hal yang mudah saja, menguasai diri dalam perkataan. Sudah atau belum? Kita sudah mengendalikan emosi kita atau belum? Nah, di pastoral konseling kita belajar untuk tingkat emosi, ya, kita belajar. Nah, saudara, apakah ya hari ini kita sudah menang dalam penguasaan diri atau belum? Tentunya kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi saudara sadari, penguasaan diri termasuk di dalam menguasai di dalam perkataan. Kalau tidak bisa dikuasai dengan baik, saudara, ya, itu akan membawa kita kepada kehancuran. Secara tidak langsung penghancuran itu adalah berkaitan dengan kemunduran kita secara rohani. Nah, oleh sebab itu, mari kita menguasai diri dalam perkataan. Suami-suami tolong melakukan istri-istri kita dengan baik, ya. Jangan emosi sampai ada kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kasar. Udah bukan melukai lagi itu namanya ya, menyobek itu, menyobek hatinya begitu, saudara. Jangan sampai luka lama belum sembuh ditambahin lagi dengan luka baru. Ingat nih, di dalam pastoral konseling, saudaraku, ya, luka batin itu disebabkan bukan hanya kekerasan dalam bentuk tindakan, pemukulan, KDRT, bukan. Tetapi yang kedua adalah lewat bentuk intimidasi perkataan. Ya, siapa sih yang terima orang dengan kata-kata kasar? Mohon maaf, misalkan ada seorang X gitu,
marah kepada istrinya, mengatakan si istrinya si Y itu ya dengan kata-kata bodoh, kata-kata begini begitu dan sebagainya. Apakah orang bisa menerima walaupun itu istrinya? Tidak bisa. Nah, kita kembali lagi kepada Alkitab bahwa penguasaan diri salah satunya juga mengajarkan kita untuk kita bisa menghargai orang lain dengan baik. Ayo, poin pertama, kita belajar untuk kita menguasai diri di dalam perkataan. Yang kedua, saudaraku, menguasai diri dalam keinginan dan perbuatan, ya. Menguasai diri dalam keinginan dan perbuatan. Coba kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, ya. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16. Bapak Ibu, ada yang kalau sudah dapat boleh bacalah, ya, supaya suasananya hidup. 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat 16. Saya baca ya Pak ya. Silakan Ibu. 1 Yohanes 2 ayat 16 yang berbunyi demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Amin. Sangat jelas sekali bahwa keinginan daging, keinginan mata, ya, bahkan dikatakan ada ayat lain menambahkan dengan keangkuhan hidup dan seterusnya, bukan berasal dari Bapa, dari dunia. Saudara perhatikan betul. Ada perbedaan yang diberikan oleh dunia, yang diberikan kepada Bapa, kepada sama-sama orang percaya. Ingat selalu saya bilang, ketika kita ada di dalam dunia ini, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan. Wow, keren banget nih, kita anak dari raja segala raja. Saudara lihatin, ada satu sikap dan perbuatan yang berbeda. Kalau di dalam dunia, otomatis keinginannya adalah keinginan daging. Mungkin kita bertanya, Pak, sampai hari ini, apakah kita sebagai orang percaya tetap memiliki keinginan daging? Oh iya, pasti kita masih punya keinginan daging. Tetapi kita bilang matikanlah keinginan daging. Bukan berartinya keinginan daging itu yang bersifat apa? Kebutuhan makan, misalnya itu kita matikan. Bukan seperti itu. Keinginan daging itu yang melawan kepada keinginan-keinginan roh, ya, yang bertentangan. Itu yang harus dimatikan. Apa sih itu? Ya, banyak misalkan. Keinginan mata. Keinginan mata itu apa? Keinginan mata itu orang yang suka melihat segala sesuatu, ya, kemudian dia mengingini, tapi kapasitas kemampuannya dia itu sebenarnya tidak sanggup. Contoh dalam soal daya beli misalkan, dalam soal keinginan untuk belanja, ya saudaraku ya. Kadang-kadang ada orang, saudaraku ya, melihat sesuatu barangnya bagus, mewah, dan itu memang gayanya memang seperti itu. Tetapi saudaraku, dia tidak pernah berpikir bahwa apakah barang ini saya beli berdasarkan memang kebutuhan atau sekedar sebuah keinginan. Seringkali saya bilang bahwa orang yang tidak menguasai diri akhirnya jatuh di dalam berbagai-bagai duka. Sama seperti hawa nafsu, keinginan orang yang ingin kaya. Begitu. Dia mengejar segala sesuatu, berusaha mati-matian. Ya. Puji Tuhan kalau dapat. Kalau dapat pun juga belum tentu menjadi sebuah ukuran apakah dia puas atau tidak, dia bersyukur atau tidak. Kadang-kadang saudara, kalau dia tidak kesampaian, maka dia akan mencari cara lain. Yang penting bagaimana dia bisa mendapatkan itu, saudara. Nah, keinginan mata seringkali terjadi kepada orang yang gaya hidupnya sebenarnya hedonisme. Ya, gaya hidupnya itu punya materialisme, gitu ya. Melihat sesuatu dengan nilai-nilai barang-barang misalkan yang punya nilai atau image yang tinggi begitu. Ya, contohnya barang-barang branded. Jujur juga nih saudaraku, ada juga seorang suami bicara sama kita nih, hamba-hamba Tuhan. Dia bilang, saya kalau pakai baju saja dulu beli baju yang tidak mahal. Yang asal saya suka, saya rasa ini cocok, bahannya cukup enak, ya, nggak usah harus mahal, tapi nyaman dipakai. Terus dia cerita, sekarang Pak, saya buat beli baju nggak pernah kebagian. Bapak nggak pernah tahu nih, kadang-kadang saya beli baju second. Saya pergi ke Senen loh Pak, saya cari baju-baju impor, baju-baju second begitu. Nah mungkin Bapak tanya, masa beli baju 150.000 aja nggak mampu?
atau 200.000 gitu, masa nggak mampu? Kenapa? Dia bilang, iya Pak, memang akhirnya saya dipaksa untuk tidak mampu untuk beli baju bagus harga 200.000. Dia cerita gitu. Saya punya istri Pak, sejak bergaul dengan kelompok A Pak di sekolah Pak, akhirnya Pak, ya akhirnya Pak, berubah banget tuh Pak gaya hidupnya Pak. Sekarang dia mau pakai barang apa-apa itu yang mula-mula Pak, itu dia buang-buangin Pak, dia kasih-kasihin orang Pak. Sekarang kalau dia pakai barang-barang itu barang-barang yang mahal semua. Dia bilang, Bapak bisa bayangkan ya, kartu kredit itu membengkak. Saya kaget Pak. Biasanya dulu nih kalau saya lihat dulunya istri saya sederhana. Kartu kredit kami jarang sekali pakai, dia bilang. Tapi kalau sekarang Pak, untuk kartu kredit kami membengkak dan yang harus bayar itu saya. Bapak bayangkan saya sudah kasih uang, ya gaji saya full saya kasihkan kepada istri. Saya ambil sekian saja untuk saya ke kantor, kemudian saya makan dan uang cadangan di jalan. Sisanya saya serahkan untuk dia atur, untuk uang sekolah anak, untuk kebutuhan rumah tangga dan seterusnya Pak. Tapi Pak, sejak bergaul di sana Pak, tim kami sering ribut Pak. Saya sering ingatkan, kenapa kamu berubah? Kenapa kamu sekarang kok kesannya hidup kamu mau mewah-mewah, padahal kapasitas saya sebagai suami, saya ini masih karyawan, begitu. Saya bukan pengusaha, tapi kalau saya lihat, semua barang-barang yang kamu beli ada barang-barang yang mahal. Dia pernah beli tas sekian puluh juta, Pak. Bayangkan, Pak. Bisa seperti itu tanpa pikir panjang terlebih dahulu. 30 juta ini bayaran anak uang sekolah nih. Berapa nih uang sekolah Bapak bulan? Harusnya bisa terbayar, begitu. Tetapi dia tidak berpikir tentang itu. Dia hajar duluan, dia puas dulu, dia dapat barangnya itu dulu, nah urusan belakangan, begitu. Nah, saudara, di dalam hal seperti ini jelas sekali akhirnya terjadi kecekcokan, begitu. Nah, menimbulkan efek yang sudah agak besar, saudara. Nah, bagaimana caranya membereskan pada masalah ini, mendamaikan? Ya tentunya kita kembali kepada firman, begitu ya. Tetapi ini bisa dicegah sebenarnya. Ketika kita tahu bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang salah. Ya, saya lihat juga beberapa hamba-hamba Tuhan, saudara. Saya pernah ketemu pelayanan dengan tim praise and worship nih, lihat nih, ya, ada di mimbar yang membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan, ya, mengajak orang untuk bisa menyembah, ya, yang memainkan musik memuji Tuhan begitu indah, ya, nyaman di hati. Saudara tahu apa sebelum dia nggak tahu itu saya pendeta yang khotbah. Kenapa? Karena saya belum ganti baju. Satu kali saya datang ke warung, saya beli aqua, kemudian dia ada di sana. Bawa masuk ke gereja, karena biasanya saya 1 jam sebelum ibadah mulai, saya sudah sampai di salah satu gereja, dimanapun, kecuali kalau gerejanya dekat rumah saya, atau gereja saya sendiri, setengah jam sebelumnya, saya sudah sampai. Tapi saudara lihat, 1 jam sebelum saya lihat di warung ini, nah saya baru tahu ketika saya ada di mimbar, gitu. Ada beberapa anak muda nih, pada duduk-duduk ngerokok, ya. Ngerokok sambil ngobrol-ngobrol begitu. Nah setelah mereka merokok, udah saya minum, saya kembali lagi ke mobil. Nah di mobil saya ganti pakaian tuh. Biasa di mobil memang banyak pakaian tuh, saya selalu siap standby. Akhirnya saya ganti pakaian, ya, dan pakai sepatu dan seterusnya. Dari mobil saya perhatikan tiba-tiba, saudara, waktu udah setengah jam hampir setengah jam, tiba-tiba mereka masuk berkelompok tuh, ada 5 orang. Waktu mereka masuk ke dalam, saya kaget, loh kok masuk ke gereja begitu. Oh, saya baru tahu, iya, mereka ini akan pelayanan, berarti mungkin atau jemaat nih begitu. Nah, akhirnya saya enggak amati terus, kemudian saya masuk ke dalam gereja, kemudian setelah rapi, setelah saya masuk ke dalam gereja, betapa kagetnya saya, saudara. Begitu melihat mereka ada di mimbar, ada yang sedang main keyboard, ada yang sedang main drum, sedang latihan, ada yang sedang main bass, begitu, ada yang sedang main gitar, saudara. Ternyata mereka tadi yang duduk di warung rokok, mereka merokok, cekak-cekikan, ngobrol ngalor ngidul, saudara. Coba, waktu saya lihat seperti itu, hati saya sedih, saudara. Bagaimana seorang pelayan Tuhan mau melayani Tuhan, mau naik ke mimbar nih saudara, nyetun dulu, ngokok dulu. Bayangkan tuh saudaraku. Mimbar berbicara tempat yang kudus, bicara soal hadirat Tuhan itu hadir, ya, menghadirkan hadirat Tuhan. Coba, dia memulainya dengan cara yang seperti itu. Nah, saya mau bilang nih kepada teman-teman semua, saya mengasihi kita semua. Saya bukan merasa paling hebat, paling jago, bukan. Tetapi saya sedang mengingatkan, ayo keinginan daging, kebiasaan-kebiasaan yang hari membuat orang terikat, yang hidup akhirnya tidak bisa kudus di hadapan Tuhan. Yang juga kalau kita melayani Tuhan, pelayanan kita bukan menghadirkan sebuah penyembahan yang terbaik, persembahan yang wangi di hadapan Tuhan. Mari kebiasaan-kebiasaan daging seperti itu ditinggalkan. Begitu, ya. Ayo bawa hidup kita semakin mengenal Tuhan, semakin baik, ya. Menguasai diri dari keinginan-keinginan hawa nafsu yang nggak bagus. Ya,
Tinggalkan itu yang namanya rokok, minuman keras, ya. Apalagi judi. Sekarang judi begitu banyak. Di handphone orang bisa main judi. Coba buang itu. Mohon maaf, anak-anak muda terlibat prostitusi online. Mudahnya orang hari ini bercakap-cakap dengan wanita-wanita yang dalam tanda kutip seperti itu profesinya. Mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, melanggar kekudusan. Tetapi ibadah jalan terus. Nah, bagaimana ini, saudara? Saya nggak mau melihat generasi kita ke depan, maupun kita sebagai hamba-hamba Tuhan di dalam satu level usia yang sama, ada keinginan-keinginan yang membawa kita kepada jurang kehancuran. Kita berjuang sampai garis akhir, itu berjuang bukan untuk kita berjuang hanya melawan keinginan daging, tetapi bagaimana kita berjuang, keinginan daging semakin rendah, tetapi keinginan roh semakin tinggi. Bukan keinginan daging semakin tinggi, keinginan rohnya turun, atau keinginan rohnya cuma di bawah nih. Cuma level 3, level 4 misalkan, tapi keinginan dagingnya sudah sampai level 9, jomplang banget. Nah, tekan itu, buang itu, turunkan itu, naikkan semua. Ya, kikis habis keinginan-keinginan daging itu. Kalau hari ini hidup kita mau dikuasai di dalam segala kebaikan dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, penguasaan diri yang kita bahas pagi hari ini, itu ada dua hal. Yang pertama, introspeksi kita semua untuk kita menguasai diri di dalam perkataan. Hati-hati. Mulut kita punya kuasa. Kalau kita mengutukin orang, saudaraku, maka orang itu, saudaraku, akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Ya, tarik perkataan-perkataan yang tidak benar yang kita pernah lontarkan, baik itu kepada orang tua kita, baik itu kepada kakak kita, baik itu kepada kokoh kita, baik itu kepada anak kita, baik itu kepada istri kita, baik itu kepada tetangga kita, kepada guru kita, kepada pembantu kita, kepada sopir kita, kepada gembala sidang kita, kepada teman-teman pelayanan kita. Kalau kita pernah mengatakan sesuatu yang tidak baik, dengar baik nih, Tuhan mau kita mengubah. Tarik kembali, batalkan itu perkataan-perkataan yang tidak baik. Dan kalau ada orang yang pernah dilukai dengan perkataan kita, pagi hari ini ketika Anda dengar firman Tuhan, firman-Nya berkata, jangan keraskan hatimu. Artinya apa? Lembutkan hatimu, tundukkan itu di bawah kaki Tuhan, di bawah salib Kristus, kemudian kau datangi orang itu, dan kau minta maaf. Rekonsiliasi lebih baik, sangat baik daripada menahan gengsi, dengan merasa harga diri lebih tinggi daripada orang itu, tetapi tidak pernah mengucapkan kata maaf buat orang lain. Mengucapkan kata maaf orang lain berarti menyelesaikan semua persoalan sebesar apapun, sedalam apapun orang terluka, ketika ada maaf, ketika ada kata damai, ketika ada pelukan di sana, maka selesai. Dendam, kepahitan, luka batin, sembuh karena satu, ada pengampunan dan kata maaf. Hati-hati dengan perkataan saudara dan saya hari ini, dimanapun kita berada hari ini, perkataan harus kita jaga dengan baik. Perkataan orang benar ada perkataan yang mendatangkan kuasa dan hikmat dan kebenaran. Oleh sebab itu, kalau kita berkata, menggunakan perkataan kita, mari perkataan itu untuk membangun, untuk memperlengkapi orang, untuk memotivasi orang, membawa orang untuk tidak salah, kecebur ke dalam lumpur, tetapi membawa orang mengangkat kepada jalan yang bagus, jalan yang benar. Jalan apa? Jalan Tuhan. Ya, jadi itu yang pertama, menguasai diri dalam perkataan. Kedua, menguasai diri dalam keinginan dan perbuatan. Ya, perbuatan-perbuatan, keinginan-keinginan. Ayo Bapak Ibu, berarti kita diajar Tuhan. Sebelum kita melakukan sebuah perbuatan, sebelum kita mengambil sebuah tindakan, maka kita harus melawan keinginan daging, matikan keinginan daging itu. Jangan biarkan keinginan daging, karena keinginan daging akan menguasai kita, dan semuanya akan membawa kita kepada dosa, saudaraku. Tetapi keinginan roh akan membawa kita kepada tuntunan Tuhan, kepada perkenanan Tuhan. Kita mau pilih mana? Ya, jatuh ke dalam berbagai dosa, tetapi Tuhan membiarkan kita, ya, Tuhan membiarkan kita karena seringkali Tuhan sudah ingatkan, tetapi kita masih tetap mempertahankan keinginan daging. Daripada kita melakukan keinginan roh, tetapi Tuhan begitu senang melihat kita, begitu bahagia melihat kita, hidup kita memuliakan Tuhan. Mau pilih yang mana? Saya yakin dan percaya bahwa hidup kita yang kita pilih adalah untuk kita memuliakan Tuhan, untuk kita belajar dengan cara-cara yang benar seperti apa yang Tuhan mau. Ya, menjadi menguasai diri dalam keinginan dan perbuatan itu poin yang kedua. Ya, kiranya Bapak Ibu demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa kita semua dalam proses belajar, saya pun dalam proses belajar mengenai self control ini atau penguasaan diri. Ayo kita belajar setiap hari. Ya, setiap hari kita dilatih kok. Di rumah juga begitu. Anak kadang-kadang ngeselin mau berangkat sekolah, makan santai dulu, mandi lambat-lambat, ya. Itu pelatihan buat kita tuh. Ayo kita belajar. Ayo kita tidak menyikapi dengan emosi. Kita menyikapinya dengan kasih, dengan kesabaran. Bukan tidak mungkin tidak bisa. Bisa kok, Bapak Ibu, ya. Bisa. Nah, saya mau sedikit kasih masukan aja nih. Nah, saya dengan istri saya agak beda, ya.
Saya kalau di jalan, jarang banget menggunakan klakson. Saya jarang emosi mengumpat dan itu memang hampir tidak ada, saudara. Kadang-kadang istri saya tuh, kalau ada mobil nyalip tuh, kadang-kadang istri saya bilang, aduh kok kamu bisa ya kayak seperti itu ya, klakson dong, apa dong, begitu. Ya, terus saya bilang, tenang, tenang, tenang aja. Saya bilang, nggak usah terpancing, begitu. Nah, beberapa kali istri saya seperti itu. Tapi unik dan luar biasanya Tuhan itu baik. Tuhan kasih pasangan yang bisa mengendalikan diri, di tengah mungkin satu pasangan yang belum bisa menguasai diri. Tapi lihat efeknya, orang yang sudah bisa menguasai diri ketika ditempatkan kepada salah satu pasangan yang mungkin masih dalam proses untuk belajar penguasaan diri, ternyata bisa belajar dari orang yang ada di sampingnya. Nah, itu hebatnya Tuhan. Ya, jadi kita mau belajar tentang hal itu, saudaraku, dan yakin bahwa tidak mungkin tidak ada yang tidak bisa. Semua pasti bisa. Karena ketika kita ada bersama dengan Tuhan, segala perkara dapat ditanggung, dan kita cakap menanggung segala perkara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap renungan kita pagi hari ini. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk renungan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala dulu. Bapak, terima kasih itu. Renungan pagi ini kami bersyukur mengajarkan kepada kami untuk kami menguasai diri dalam segala hal. Kami akan belajar mulai hari ini. Tapi kami juga tahu Tuhan bukan hanya hari ini kami belajar, tetapi sejak kami mengasihi Tuhan, kami menerima Engkau, kami sudah belajar tentang hal itu. Terima kasih karena buah roh di dalam hal salah satunya adalah bagaimana kami memiliki kesabaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka menyaksikan lewat live dan juga yang ada di Zoom ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu, turunlah perkenanan-Mu atas setiap kami, pengurapan-Mu sempurna atas kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan dengan hormat kepada Ibu Henny. Saya bukan. Ya, terima kasih Pak Dedi. Sharing firman yang luar biasa pada pagi ini. Biarlah kita bisa menguasai diri dalam perkataan dan keinginan daging ya, menguasai diri dalam segala hal. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini, saya yakin dan percaya menjadi bahan untuk kita koreksi diri, kita mengundang Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Terima kasih Pak. Mari untuk kebenaran firman yang memberkati, kita mendengarkan pujian Jiwaku Terbuka oleh Ibu Murni. Kami persilakan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki
nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu, Pak Deddy Kurniawan. Beliau yang sungguh menjadi berkat bagi kami yang ada di Zoom dan di live streaming. Apa yang beliau hadapi dalam kehidupannya sungguh menjadi suri teladan bagi kami. Engkau sudah mengubah hidupnya, sudah mengalami dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus pemulihan dalam segala perkara. Biarlah apa yang menjadi berkat yang sudah Engkau berikan kepada hamba-Mu ini, kuasa itu diimpartasikan Bapa bagi kami yang mendengar saat ini, dimanapun kami berada. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi ketika kami mengundang Tuhan dalam kehidupan kami yakin dan percaya berkat yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini bisa memberkati kami semuanya. Apapun persoalan pergumulan dalam kehidupan kami. Tambah-tambahkan hikmat, kebijaksanaan, sign and wonders menyertai pelayanan hamba-Mu ini. Biarlah Engkau kirimkan jiwa-jiwa lebih lagi yang mengalami masalah pergumulan yang sama dalam kehidupan seperti yang hamba-Mu alami. Sehingga Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh mengalami pemulihan seperti yang Engkau sudah kerjakan kepada hamba-Mu ini. Keluarga adalah Tuhan Yesus, agendamu. Melalui hamba-Mu ini Tuhan, keluarga-keluarga boleh mengalami pemulihan. Seisi rumah, baik suami, istri, dan anak-anak, serta seluruh keluarga lainnya. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah masih bergabung terus dengan kita. Sema Adonai. Tiba saatnya kita mendapatkan berkat blessing penutup dari hambanya Pak Deddy Kurniawan MTH untuk mengakhiri renungan pada pagi ini. Kami persilakan Pak. Ya Bapak Ibu, kesimpulannya adalah ayo kita mengikuti keinginan roh, bukan keinginan daging. Dengan mengikuti keinginan roh, kita akan memperbesar kapasitas rohani kita. Saya percaya kita akan lakukan itu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dan terima doa berkat. Bapak Surga, terima kasih kami sudah mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami siap Tuhan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan yang menuntut, menyertai, menolong setiap aktivitas kami. Dan apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan, bukalah hatimu, angkatlah wajahmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, penghiburan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai, menjemput kita semuanya, dan menjadikan kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, yang percaya dan diberkati. Bersama-sama kita katakan,
Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Dedi. Saudara-saudariku yang terkasih, berakhirlah renungan pada pagi ini. Ayo terus kita setia duduk di kaki Tuhan setiap pagi bersama Sema Adonai dari Senin sampai Sabtu. Renungan pagi Sema Adonai. Terima kasih terus bergabung dengan kami. Terima kasih. Shalom, shalom.